Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi di channel Saung Pak RW. Kali ini dalam edisi Ngaji Bareng Pak RW. Saudaraku semua, kali ini kita ingin mengkaji sesuatu yang sederhana saja ya, dari materi-materi yang sederhana, yaitu salah satunya adalah doa keluar WC. Biasanya doa ini kita ajarkan kepada putra-putri kita yang mungkin masih SD, masih TK, TPA gitu ya. Doa-doa kebiasaan sehari-hari. Nah, karena ini yang terlibat dalam diskusi kita ini mungkin Bapak Ibu yang bukan lagi siswa TK SD, tapi mungkin Bapak Ibu yang punya putra-putri masih SD, atau mungkin bahkan ada yang guru-guru TK SD, atau mungkin siapapun Bapak Ibu Anda semua yang mengikuti channel ini, dari materi yang sederhana tadi, kita ingin mencoba menggali, ingin mengupas untuk mendapatkan pemahaman, wawasan yang lebih luas lagi dari materi yang sederhana tadi. Saudara semua, kita manusia memang dalam kehidupan sehari-hari kita itu mengalami beberapa proses ya. Siapapun Anda, siapapun kita, apapun golongannya, apapun rasnya, dari manapun asal usulnya, apapun pangkatnya dan sebagainya, kita punya pengalaman atau hal yang sama dalam proses kehidupan kita. Kita butuh makan minum, kita butuh oksigen, kita butuh istirahat dan sebagainya. Nah, salah satunya dari proses makan minum yang kita alami itu nanti akan terjadi proses pencernaan, dan sisa-sisa dari makan minum itu akan kita buang lewat proses pembuangan. Ketika kita sudah mengalami proses pembuangan, biasanya dilakukan dalam satu ruangan yang kita sebut WC lah ya, atau zaman dulu orang menyebutkannya jamban. Nah, ada etika atau ada doa yang diajarkan kepada kita semua ketika kita sudah selesai membuang hajat ya. Kita keluar, doa yang diajarkan adalah ghufranakal hamdu lillahillazi azhaba anil azza wa afani. Artinya, aku memohon ampunanmu wahai Tuhanku, segala puji bagi Allah, zat yang telah menghilangkan penyakit dariku dan telah menyehatkanku. Pada redaksi lain ada yang menyebutkannya cuma ghufranaka saja, atau pada redaksi lain juga ada yang menyebutkannya alhamdulillahillazi azhaba anil azza wa afani. Tapi pada edisi atau redaksi yang lebih lengkap, ghufranakal hamdu lillahillazi azhaba anil azza wa afani. Saudaraku semua, proses pencernaan atau siklus pencernaan yang kita alami, siapapun kita semua mengalami hal yang sama. Secara biologis atau secara sunatullah, Allah sudah membentuk atau menciptakan kita dengan sebaik makhluk ya. Nah, dalam proses pencernaan makanan ini ada proses yang disebut dengan proses kimiawi dan ada proses mekanis. Dalam proses kimiawi itu dibantu oleh kelenjar-kelenjar yang ada di dalam tubuh kita yang menghasilkan enzim. Enzim itu yang nanti membantu dalam proses pencernaan makanan. Kemudian proses mekanis itu dilakukan melalui proses yang cukup panjang ya, mulai dari mulut sampai anus. Nah, urutannya dalam organ tubuh kita itu makanan yang masuk melalui mulut
makanan dan minuman yang masuk melalui mulut itu dikunyah secara mekanis dan dibantu dengan enzim-enzim secara kimiawi. Kemudian masuk ke kerongkongan, kemudian masuk ke lambung, masuk ke usus halus, masuk ke usus besar. Nah, makanan-makanan itu terus diproses dengan secara kimiawi dan secara mekanis tadi, juga nanti dibantu oleh organ lain, ada pankreas, ada hati, ada empedu dan lain-lain. Nah, sari-sari makanan itu yang sudah mengalami proses itu diserap oleh tubuh kita. Nah, sisa-sisa makanan yang tidak terserap itu menjadi sampah di dalam tubuh kita, dan nanti pada gilirannya itu sampah-sampah itu akan dikeluarkan melalui anus atau melalui pembuangan saluran kencing. Ya. Nah, setelah selesai melakukan proses pembuangan sampah itu, kotoran-kotoran kita, maka setelah kita beristinja, mencucikan diri, ya, maka kita keluar dari ruang WC itu, ya, atau ya bahasa dulunya dari jamban itu. Diawali dengan melangkahkan kaki kanan, ya, kemudian diikuti dengan membaca doa tadi, ya, doa yang sudah diajarkan kepada kita semua. Ghufranakal hamdu lillahillazi azhaba al-azza wa afani. Doa itu ternyata adalah doa untuk memohon ampunan dari Allah. Ya, pertanyaannya adalah apakah setelah keluar dari WC kita ini berbuat salah atau berbuat dosa sehingga kita harus memohon ampun, atau selama berada di dalam WC itu merupakan bagian dari perbuatan dosa sehingga kita harus memohon ampun kepada Allah, atau membuang kotoran itu merupakan perbuatan salah, perbuatan dosa sehingga kita harus memohon ampun kepada Allah. Saudaraku semua, begini, istilah ghafaro atau ghufranaka yang ada dalam doa tersebut, ghafaro itu fi'il madi, nanti fi'il mudhari'nya yaghfiru, masdarnya nanti ghufran, ya. Ada nanti imbuhan kata sehingga yang tadinya 3 huruf menjadi 6 huruf, ghafaro menjadi istighfaro, ya, atau yang kita kenal dengan istilah istighfar. Istighfar itu memohon ampun kepada Allah, ya, memohon ampun, memohon ampun dalam rangka menghilangkan, menghapus dosa-dosa kita, ya. Saudaraku semua, istilah menghapus dosa itu kira-kira begini. Kalau saya beranalogi, saya perumpamaan, itu sama halnya dengan menghapus coretan atau kotoran dari dinding. Kalau misalnya begini, kita di rumah punya anak kecil, kemudian anak kecil itu biasanya suka coret-coret di tembok, di dinding. Nah, setelah dicoret-coret, apakah kita sebagai orang tuanya marah dengan anak-anak kecil kita? Nah, tentu tidak. Kita nggak mungkin memarahi anak-anak yang memang mereka belum mengerti. Maka langkah yang kita ambil tentunya adalah kita memberi pelajaran, menasihati kepada putra-putri kita yang masih kecil, yang masih belum mengerti, kemudian temboknya dibersihkan. Nah, setelah temboknya bersih, anak-anaknya mencoret-coret lagi. Bagaimana perasaan kita? Kan gitu. Tentu perasaannya, karena tembok yang tadi yang sudah bersih, dicoret-coret lagi oleh putra-putri kita, tentu perasaannya ada rasa kesal. Tapi tetap saja kita tidak mungkin memarahi, memaki-maki atau membentak putra-putri kita, ya, dengan apalagi dengan kata-kata atau bentakan yang kasar. Kita tetap harus memberikan pelajaran kepada mereka dan kita bersihkan lagi tembok rumah kita. Besok setelah temboknya bersih, dicoret-coret lagi oleh putra-putri kita. Apakah seterusnya begitu? Tentu karena ini putra-putri anak-anak kita yang masih kecil, yang masih belum mengerti apa-apa, kita tetap masih memaklumi mereka. Walaupun mungkin dengan rasa kesal, mungkin dengan rasa kecewa. Saudaraku semua, kira-kira
Kalau dalam dalam bahasa kehidupan kita sehari-hari, dalam bahasa agama kita ini sudah memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan, atas segala dosa yang kita perbuat. Oke lah, anggapnya misalnya saat itu kita mohon ampun, Allah memaafkan, Allah menghapus dosa-dosa kita. Lah, kalau besok tembok atau ibaratnya tembok yang sudah bersih tadi kita coret-coret lagi dengan perbuatan dosa, kira-kira Allah marah apa tidak? Mungkin kalau orang tua kepada anaknya yang masih kecil, walaupun dia kesal, dia marah, tapi dia harus memaklumi. Kenapa? Karena anaknya masih kecil. Tapi terhadap kita ini yang sudah dewasa, Allah pasti marah. Kita aja yang tidak keterlaluan. Kenapa? Karena tadinya sudah memohon ampun, Allah sudah memaafkan, sudah mengampuni, kita coret-coret lagi. Besok kita minta doa lagi, kita mohon ampun lagi. Setelah kita mohon ampun lagi, besok lusanya kita coret-coret lagi. Berikutnya kita mohon ampun lagi, kita berbuat salah lagi, kemudian kita coret-coret lagi. Dan seterusnya begitu. Apakah seperti itu sesuatu yang kita inginkan? Tentu tidak. Kenapa? Karena ini kita bukan anak kecil lagi. Yang ketika kita melakukan coret-coretan, masih ada yang memaklumi. Kita ini sudah dewasa, yang tentu langkah sikapnya juga berbeda dengan anak kecil. Apa yang sudah kita mintakan tentu jangan kita kotori lagi. Apa yang sudah kita harapkan pengampunan dari Allah jangan kita rusak lagi. Tentu begitu. Makanya istilah ghafara itu bukan sekedar memohon ampun, tapi ketika hambanya memohon ampun, Allah pasti mengampuni. Tapi bukan berarti setelah Allah mengampuni, terus besok kita berbuat salah lagi, minta ampun lagi, berbuat salah lagi, dan seterusnya, bukan berarti begitu. Ya. Nah, istilah ghafara itu adalah merubah diri, memperbaiki diri. Kalau hari ini kita berbuat salah, maka kita mohon ampun, kemudian selanjutnya kita berjanji untuk tidak mengulangi lagi, kita merubah diri, merubah sikap. Yang kemarin sikapnya salah, maka kita menuju kepada sikap yang lebih baik, yang sikap yang benar. Jangan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan itu. Makanya istilah ghafara yang lebih luas lagi adalah berubah dari sikap yang buruk menjadi sikap yang lebih baik. Atau kalau dalam bahasa sekarang ada yang menyebutkannya dengan istilah revolusi, ya, revolusi akhlak. Artinya revolusi itu kan perubahan yang cepat. Ya, perubahan yang cepat. Nah, ini kaitannya adalah perubahan yang cepat dalam sisi akhlak. Artinya kemarin akhlaknya masih buruk, masih jelek, masih negatif, sekarang sudah menjadi akhlak yang baik, akhlak yang akhlakul karimah lah, menuju kepada akhlak sikap perbuatan yang baik. Nah, kembali kepada doa tadi, sebetulnya di dalam doa tadi kan ada menyebutkan alhamdulillahillazi azhaba wa afani. Secara biologis ketika kondisi tubuh kita ini sudah menyerap makanan, maka nanti ada sisa-sisa makanan yang tersimpan di dalam tubuh kita yang pada gilirannya harus dibuang, harus dikeluarkan. Bagaimana seandainya ketika tubuh kita saat membuang kotoran itu, terus masih kita tahan-tahan, pengen kencing kita tahan, pengen BAB kita tahan, tentu nanti akan menjadi penyakit di dalam tubuh kita, ya, bisa menjadi sakit perut atau bisa menjadi katakanlah kencing batu dan sebagainya, ya. Sehingga hal-hal yang seperti itu saatnya memang sudah waktunya dikeluarkan, saatnya sudah waktunya dibuang, ya harus dikeluarkan, harus dibuang. Karena itu sudah kepastian atau sudah menjadi sunatullah. Nah, karena kalau kotoran tadi tidak dikeluarkan di dalam tubuh, nanti dia akan menjadi penyakit, akan mengganggu organ tubuh yang lainnya. Demikian hanya dengan sifat yang ada pada diri kita. Kalau sifat-sifat buruk, niat-niat buruk, atau perasaan emosi dan sebagainya, yang hal-hal yang negatif yang ada dalam tubuh kita, kalau itu tidak dikeluarkan, itu tidak dibuang,
maka tentu akan menjadi penyakit di dalam tubuh kita. Tentu yang bahasa Al-Quran menyebutkannya adalah fi qulubihim maradun, di dalam hatinya ada penyakit. Nah, tentu hal yang seperti ini kita tidak mau. Makanya secara biologis Allah sudah memberikan tuntunan, Allah sudah memberikan contoh kepada kita ini dalam peristiwa alam semesta, dalam peristiwa biologis, bahwa kotoran penyakit yang ada di dalam tubuh harus dikeluarkan. Maka dalam bimbingan kehidupan berakhlakul karimah juga, penyakit-penyakit tubuh kita, penyakit-penyakit hati kita yang ada di dalam hati ini harus dikeluarkan agar tubuh kita menjadi sehat, agar ruhani kita menjadi sehat. Sehingga ajaran atau doa-doa yang diajarkan kepada kita, doa-doa sederhana dari sikap kita saat keluar dari WC adalah, ya Allah, Engkau telah mengeluarkan kotoran jasmaniku dalam rangka menyehatkan badanku. Maka demikian pula halnya dengan masuknya ajaran-ajaran agamamu kepada ruhaniku, maka keluarkan juga penyakit-penyakit, kotoran-kotoran rohani yang ada di dalam diriku, sehingga setelah penyakit-penyakit rohani itu keluar, maka kita punya mental yang sehat, kita punya jiwa yang sehat untuk menata kehidupan yang lebih baik lagi. Saudaraku semua, itulah wawasan yang bisa kita pelajari, yang bisa kita dapatkan dari doa sederhana, doa keluar WC, yang mungkin setiap hari kita lakukan, setiap hari harus kita baca, dan kalau semakin banyak kita baca, tentu harapannya adalah doa-doa itu akan tersimpan dalam bawah pikiran kita, otak kecil kita, alam bawah sadar, sehingga nantinya doa-doa yang kita baca itu terus membumi, mendarah daging dalam tubuh kita, sehingga gerak kehidupan kita senantiasa dibimbing oleh doa-doa yang kita baca. Saudaraku semua, jadi secara biologis Allah sudah membimbing kita untuk melakukan tindakan-tindakan sehat, ya, memakan makanan yang sehat, kemudian dari hasil proses pencernaan itu nanti kita buang kotoran-kotorannya agar tubuh kita menjadi sehat. Begitu pula halnya kita mengkonsumsi nasihat-nasihat yang baik, pesan-pesan moral yang baik, ajaran-ajaran agama, sehingga semua dakwah itu masuk ke dalam mental kita, masuk ke dalam jiwa kita. Nah, nanti yang tidak baik bagian dari apa yang kita dapatkan kita buang, kita keluarkan penyakit-penyakit rohani kita, penyakit-penyakit mental kita buang, kita keluarkan, sehingga kita menjadi pribadi yang sehat, baik sehat secara jasmani maupun sehat secara rohani. Saudaraku semua, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.